Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo Jepri duduknya dibagusin dulu nak. Siapkan dirinya untuk menerima pelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta Ananda Maulana untuk memimpin doa. Silakan. Baik Bu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi bisa memperlancar pelajaran kita pada hari ini dan kita mendapat keberkahan dari Allah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Anak-anak ibu semuanya, coba lihat ke kanan dan ke kiri apa ada temannya yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa ya anak-anak harus selalu menjaga kesehatan dengan menjaga makanan dan minuman yang sehat. Kemudian selalu menerapkan pola hidup yang sehat agar di dalam pembelajaran kita bisa lebih baik lagi, tidak sakit. Jadi belajarnya bisa lebih baik. Itu yang di belakang ada yang ngantuk itu nampaknya. Nah, karena ada yang ngantuk, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Siap, Bu. Nah, ini. Dengarkan Ibu, nadanya seperti ini. Tepuk Islam, agamaku, Islam, nabiku, Muhammad. Muhammad. Sudah paham ya anak-anak? Bisa. Kita mulai. Bisa. Oke, tepuk Islam, agamaku, Agamaku, Islam, nabiku, Muhammad, kitabku, Al-Quran, kiblatku, Ka'bah, saudaraku, muslim dan muslimah, musuhku, setan. Terima kasih. Alhamdulillah sudah semangat semua? Sudah Bu? Alhamdulillah. Baik Meli masih anak-anak. ngantuk tuh, Bu. Semangat, Baik Bu. anak-anak. Sudah. Semangat Meli. Semangat, Bu. Ya, baik. Meli Sebelum kita tidak masuk mandi tuh, Bu. materi kita pada hari ini, kita melihat apakah tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, Ananda Ibu semuanya dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kemudian Ananda Ibu dapat memahami definisi, fungsi hadis, dan Al-Quran sesuai dengan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kemudian nanti kita dapat menghasilkan peta konsep tentang fungsi hadis dan Al-Quran. Kemudian kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Baik anak-anak ibu semuanya. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ada yang pernah melihat Al-Quran? Pernah, Bu. Sudah pernah membaca Al-Quran? Sudah. Nah, apa itu Al-Quran? Ayo, siapa yang Kitab tahu? suci umat Islam. Kitab suci. Meli, coba Meli, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia, Bu. Bagus, pintar Meli. Ada lagi yang mengerti arti Al-Quran? Yang tahu? Kitab suci, Bu. Iya, kitab suci siapa, Mudar? Kitab suci orang Islam. Ya, pastinya Umat kitab Islam. suci kita. Nah, kitab suci umat Umat Islam. Kemudian apa sih fungsinya Al-Quran itu bagi kita umat Islam? Bu, Apa ada lagi, yang Bu. tahu? Ayo. Bu. Raziana.
Sebagai petunjuk pedoman hidup, Bu. Iya, bagi seluruh manusia. Pintar Roziana. A plus dulu untuk Roziana. Kasih nilai 100, Bu. Ya, 100.000 lah. Nah, Padila, apa ya Padila fungsinya selain sebagai petunjuk? Sebagai pemisah antara hak dan batil, Bu. Pintar. Jadi Al-Quran itu bisa mengajari kita tentang antara yang benar dan yang yang Salah. salah. Kemudian Al-Quran juga sebagai obat bagi segala macam penyakit. Penyakit hati misalnya Padila minta HP nih dengan orang tuanya. Karena orang tuanya mengatakan, sabar ya nak, ibu, bapak belum ada rezeki untuk membelinya. Karena Padila merasa kecewa, maka Padila menangis dan sangat merasa kecewa. Iya, Bu. Jadi apa Padilla yang itu harus cengeng. dilakukan Padila semestinya? Ada yang tahu? Bersabar, Bu. Dengan segera berwudu dan membaca mengaji. Al-Quran agar si Padila hatinya menjadi lebih tenang. Tenang, Padilla, jangan Juga pada juga sebagai nangis. Oh, Padilla itu, Sabar, Bu. Padilla. Ngamung-ngamung bagi tapi HP. seluruh manusia. Manusia. Kemudian setelah itu, setelah Al-Quran ada yang namanya Hadis. hadis. Ada yang tahu apa itu hadis? Emma, apa itu hadis? Perkataan Nabi, Bu. Betul. Baik perbuatan dan Bagi perkataan. Maulana. Maulana. Perkataan Nabi, Betul. sifat-sifat Nabi. Ya, benar. Pintar Maulana. Jadi hadis itu baik dari perkataan, perbuatan, takrirnya Nabi, semua perjalanan hidup Nabi yang dinamakan dengan hadis. Hadis ini merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian ada yang tahu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apa sih fungsinya? Tak tahu. Menetapkan dan memperkuat. Yang pertama Memperkuat, Bu. adalah Al-Quran. bayan takrir atau fungsinya bayan hadis takrir. ini adalah untuk memperkokoh dan memperkuat isi daripada Al-Quran. Contohnya perintah berwudu. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan perintah berwudu, maka di dalam hadis Nabi dijelaskan kembali siapa seseorang yang sholat tanpa berwudu maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah bayan tafsir sebagai perinci daripada ayat Al-Quran. Karena dalam ayat Al-Quran biasanya secara global, maka dihususkan di dalam hadis. Contohnya apa? Hukum pencurian. Kalau di dalam Al-Quran taqta'u yadah, maka dipotong tangannya. Maka di hadis dijelaskan ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah membawa seorang pencuri, maka Rasulullah memotong tangannya dari pergelangan tangannya. Jadi sudah dirincikan oleh hadis. Kemudian yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan tasyri' ini memberikan kepastian hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Maka dirincikan di dalam hadis. Siapa saja yang bisa mengeluarkan zakat fitrah, berapa yang wajib kita keluarkan untuk zakat fitrah. Yang terakhir adalah bayan nasah. Bayan nasah ini membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Contohnya, tidak ada wasiat untuk ahli waris di dalam suatu ayat. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa tidak boleh berwasiat untuk ahli waris karena nanti bisa tidak adil pembahagiannya. Karena kalau wasiatnya untuk ahli waris itulah maka keluarga yang lain tidak mendapat supaya adil. Maka di dalam hadis dijelaskan tentang hukum faraid atau pembagian harta warisan. Ada pertanyaan anak-anak sampai di situ? Selanjutnya, Jelas, Bu.
Ada Bu. terkait kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Apa saja kandungannya? Kemarin kita sudah menghafalnya dan membacanya serta terjemahannya. Hari ini adalah tentang kandungannya. Apa saja kandungannya? Ada yang tahu? Fadilah? Tahu, Taat Bu. kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. 100 untuk Fadilah. Kemudian yang kedua adalah taat kepada Rasulullah. Yang kedua ini taat kepada Rasulullah setelah taat kepada Allah. Karena Kepada Allah apapun Allah. yang bersumber dari Rasulullah itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu. Allah. Yang ketiga adalah taat kepada ulil amri Ulil atau amr. pemimpin. Pemimpin di antara kita, kalau kita di sekolah ada kepala sekolah, kalau di kelas ada ketua kelas, kalau Kelas. di dalam Islam ada para ulama yang menetapkan hukum Islam setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Baik, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada, Mas, Bu. Bu. Sudah paham? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Arti ijma ini tadi, Bu. apa nak? Apa arti ijma tadi, Bu? Belum paham kami, Bu. Ijma itu perkumpulan para ulama untuk menetapkan hukum yang dikiaskan. Nah, itu ijma. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Kemudian ini minggu lalu Ibu sudah kita sudah sepakat bahwa hari ini kita sudah membawa karton untuk membuat peta konsep untuk diskusi kita pada hari ini. Silakan duduk berkelompok. Kelompok pertama Meli, Dewi, Maulana, dan Roni. Kelompok kedua Emma, Eti, dan Jepri. Kelompok ketiga Mudar, Padilla, dan Roziana. Silakan duduk berkumpul bersama teman-temannya. Kelompok pertama menyiapkan peta konsep tentang materi, pengertian Al-Quran, dan fungsinya. Kelompok kedua, pengertian hadis dan fungsinya. Dan kelompok ketiga tentang kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Apakah ada kesulitan anak-anak? Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah selesai, silakan Ibu minta perwakilan dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Meli, silakan. Ya, Bu. Peta konsepnya dulu, Bu, ya. Ya, silakan dipresentasikan. Ya, ini tentang, nah ini Bu, peta konsep kami Bu, nampak tak Bu? Nampak Bu ya? Ya, nampak. Ya udah kami buat Bu. Nah, jadi peta konsepnya pertama Al-Quran, wahyu yang turun pada Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk, nasihat. Nah, jadi si Ya. kandungannya pertama itu taat kepada Allah. Kemudian yang kedua taat kepada Rasulullah. Kemudian taat kepada ulil amri, orang-orang yang memegang kekuasaan. Itu Bu. Terima Kelompok kasih kami, untuk Bu. kelompok pertama, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Ya, kelompok Bu. 1. Baik anak-anak, setelah nampil semua kelompok, sudah bagus sekali. Peta konsepnya sudah sangat berwarna-warni, sudah sangat kreatif anak ibu semuanya. Ananda Soleh dan Soleha, terima kasih atas aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian penampilannya sudah sangat bagus, terima kasih. Kemudian anak-anak, refleksi untuk pelajaran kita hari ini. Apakah pelajaran hari ini sudah menyenangkan? Ya, Senang, Bu. Bu. Senang, Bu. Di bagian Senang. mana yang menyenangkan? Membuat
konsep, Bu. Peta Nah, konsep. bagus. Terima kasih anak-anak. Membuat gambar peta konsep, Bu. Ya, bagus. Terima kasih. Kemudian, adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu, Nah, silakan Fadila. bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Dan hendaklah kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Terima kasih Fadila, sudah sangat bagus, sudah mencakup semuanya. Hendak kita enak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita dimanapun kita berada, agar kita selalu di dalam jalan Allah dan menuai keberkahan dalam kehidupan ini. Baiklah, untuk tugas di rumah silahkan dikerjakan. Link yang sudah Ibu berikan untuk dikerjakan di rumah. Dan akan Ibu nilai langsung nampak skornya ya nak, itu sudah berupa game sudah Ibu buat, itu latihan akhir bab ini akan Ibu kalkulasikan dengan nilai peta konsepnya nanti. Semoga Ananda semua mendapat nilai yang lebih bagus lagi. Kemudian adapun materi kita pada minggu selanjutnya, minggu yang akan datang adalah tentang Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Khabir. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ilal liqa ma'assalamah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Mira Permatasari. Kasih Ibu Mira ngajar SMP kelas 7. kelas 7, 8, dan 9. Oh, 7, 8, dan 9. Masya Allah. Di SMP 15 Batanghari. Baik. Ibu mengajar sudah sesuai ya. Gayanya, kemudian suaranya juga. Dan dari modul ajarnya sudah lengkap, sudah menampilkan semua. Sudah sesuai ya. Dengan yang minta di modul ajar sesuai dengan modul kurikulum Merdeka. Dan penjelasan materi, kemudian asesmennya juga sudah ada. Penjelasan materi tadi sudah sangat jelas. Nah, cuman itu untuk soal ya, untuk soal tes. Untuk soal tes itu nanti yang perlu Ibu Mira perbaiki, sesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Ini sudah SMP, Ya. ini sudah SMP, sudah sangat bisa untuk diajak belajar berpikir kritis ya. Berpikir hot, menalar, menganalisa, menyimpulkan ya. Jadi bentuk soalnya sudah tidak lagi dalam bentuk pertanyaan singkat, kemudian jawaban gitu ya. Tapi bentuk soalnya itu tidak perlu banyak, namun dibuat dalam bentuk narasi ya, soal bercerita. Kemudian dari situ nanti anak-anak belajar menganalisa, menalar, dan lain sebagainya. Jadi itu saja mungkin Bu Mira di bagian tesnya, asesmennya ya. Kalau yang lain sudah lengkap, di modul ajarnya juga sudah lengkap. Tapi kalau ngajar di ruang kelas, ya sesuaikan dengan karakter peserta didiknya yang sudah mulai masuk masa remaja awal ya. Ya. Sudah mulai masuk remaja awal, dan tadi materinya tentang fungsi Al-Quran dan hadis ya. Jadi materinya pun itu sudah mulai tinggi ya. Ya, Bu. Mulai memang perlu ada kesiapan ini ya. Kesiapan mental, kesiapan psikologis mereka untuk mengikuti pelajaran ini. Ini sudah masuk apa saja sih fungsi Al-Quran, kemudian fungsi hadis itu apa. Ini sudah mulai cukup berat ya, Bu. Iya. Jadi nanti mengajarnya itu silakanlah menggunakan berbantuan teknologi ya, baik itu bisa dari video, dari artikel mungkin ya, dan dari tulisan buku-buku yang bisa di-download mungkin. Jadi manfaatkan teknologi ya. Salah satu ciri Kumar itu kita sebagai seorang guru
mengajar dengan memanfaatkan atau dengan berbantuan teknologi yang sudah ada. Jadi tinggal itu saja Bu Mira ya. Ini nanti dekatin anaknya sesuai dengan karakter usianya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada guru pamung kita, kepada Pak Izal Nyanto. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Tapi mohon maaf ini agak pakai HP ya Bu. Enggak apa-apa Pak. Nggak apa Pak. Lagi di ruangan. Di mana Pak? Di ini LPMP. Iya Bu. Oh. Ya, intinya hampir sama juga tadi yang disampaikan untuk ya pengembangan ini ya, yang hotsnya Bu, untuk apa lebih dikembangkan lagi untuk kalau penampilannya juga sudah cukup bagus Bu. Untuk penampilan kemudian teknik membuat modul ajarnya sudah bersama lah dengan mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Pak Izal, kita break sholat asar dulu karena sudah azan, atau kita lanjut? Ini tinggal 2 lagi. Gimana? Boleh di break dulu boleh Bu. Break dulu ya. Ya. Break sholat asar dulu karena barusan azan. Sama seperti kemarin ya. Ya. Pokoknya seselesainya. Nggak bisa 5 menit. 5 menit. Ya, 2 lagi ya. Iya, Bu. Pak Ya, Bu. siapa? Siap. ID, Pak. Pak Mudar sama Ibu Roziana. Ibu Roziana sama Pak Mudar ID. Baik, kita break dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Siap, Bu. Silakan Ya, sholat siap, asar. Ya. Ya, Bu. Zikir dulu Pak Mudar. Ya.